Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita bisa kembali melanjutkan lagi kajian kita, baca kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, Fikih Muyassar. Kita membaca di kitab atau bab As-Shaum atau As-Siyam, Kitabus Siyam ya. Kitabus Siyam ya, mana di sini Kitabus Siyam sudah kita baca yang lalu, kita ulang sepintas ya. Kita ulang sepintas. Yang penting yang pertama adalah pokoknya antum bisa mengetahui membacanya begitu dan artinya begitu. Dan syukur nanti bisa lebih lanjut lagi kenapa dibaca begitu, kenapa diartikan begitu, nanti bisa dipahami lebih lanjut. Tapi untuk tahap awal terutama adalah mengetahui, sekedar mengetahui aja sudah lumayan cukup. Mengetahui, oh membacanya, mengharokatinya seperti itu, kemudian artinya begitu. Dan ini kita sebagai persiapan juga untuk menghadapi kedatangan bulan Ramadan, kita mempersiapkan diri dengan mengulang hal-hal yang berkenaan dengan masalah as-siyam. Ya, Kitabus Siyam, al-babul awal fi muqaddimatis siyam. Bab yang pertama yakni bab tentang pendahuluan as-siyam. Yang di sini al-mas'alatul ula ta'rifus siyam wa bayanu arkanihi. Ta'rifus siyam, pengertian as-siyam, dan wa bayanu arkanihi, dan keterangan akan rukun-rukunnya. Masalah yang pertama yakni definisi siyam dan keterangan dari rukun-rukun siyam. Ta'rifuhu as-siyamu fil lughati al-imsaku anis syai'i. Pengertian siyam, pengertiannya adalah as-siyamu fil lughah, siyam menurut dari sisi bahasa artinya al-imsaku, menahan diri, anis syai'i, dari sesuatu. Wa fi syar'i, dan menurut istilah syariat artinya, pengertian menurut istilah syariat yakni al-imsaku anil akli, menahan diri dari makan, wa syurbi, dan minum, wa sairil muftirati, dan seluruh sisa dari pembatal-pembatal. Ma'an niyati, bersamaan dengan niat, artinya harus disertai dengan niat berpuasa. Min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar, min tulu'il fajri shadiqi, dari sejak terbitnya fajar shadiq, ila ghurubis syamsi, hingga terbenam matahari. Arkanuhu, rukun-rukun dari siyam, min khilali ta'rifis siyami fil istilahi, keluar dari pengertian siyam menurut istilah, yakni istilah syar'i tadi ya. Itu yattadihu, menjadi jelas, annalahu ruknaini, bahwasanya untuk siyam itu ada dua rukun asasaini yang pokok. Menjadi jelas bahwasanya siyam itu memiliki dua rukun pokok. Apa itu? Huma, keduanya adalah al-awwalu, yang pertama, al-imsaku anil muftirati, menahan diri dari pembatal-pembatal, min tulu'il fajri, dari sejak terbit fajar, ila ghurubis syamsi, hingga terbenam matahari. Rukun yang pertama ini al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu ta'ala, dan dalil
bagi rukun ini adalah ucapan Allah Ta'ala, fal'ana basyiruhunna, maka sekarang, yakni pada waktu malam, itu kumpulilah mereka, para istri-istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah oleh kalian apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu, dan makanlah kalian serta minumlah kalian, hatta yatabayyana lakum, hingga menjadi jelas bagi kalian. Yang menjadi jelas adalah al-khaytul abyadu, benang yang putih, minal khaytil aswadi, dari benang yang hitam, minal fajri, yang berupa fajar. Summa atimmus siyam, kemudian sempurnakanlah oleh kalian asyam ilal lail, hingga malam. Hingga malam maksudnya hingga terbenam matahari. Ini dalil bagi rukun yang pertama ini tadi ya, yakni menahan diri dari pembatal. Pembatal itu ya makan, minum, kemudian tadi berhubungan suami istri, karena di sini dipersilahkan, basyiruhunna, dipersilahkan untuk mengumpuli istri. Artinya itu juga termasuk pembatal dari siam. Dan itu pembatal siam itu tidak boleh dilakukan min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Yang di ayat ini kan jelas sekali bahwasanya ini kebolehan melakukan hal-hal yang membatalkan siam itu sejak kalau sudah terbit fajar, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, itu ya. Itu ketika sudah terbit fajar, maka pembatal itu sudah tidak boleh dilakukan. Artinya menahan diri dari pembatal itu sejak terbit fajar. Kemudian itu harus disempurnakan siamnya itu ilal lail, hingga malam, yakni ila ghurubis syamsi. Ya, berikutnya wal muradu bil khaytil abyadi wal khaytil aswadi, dan yang dimaksud dengan benang yang putih dan benang yang hitam itu adalah bayadun nahari, putihnya siang, wasawadul laili, dan hitamnya malam. Ayat itu ada penyebutan al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi, benang putih, benang hitam itu apa? Benang putih maksudnya putihnya siang, benang hitam yakni gelapnya malam, yang itu putih dan siang, malam dan siang dan malam itu batasnya adalah terbit fajar. Atsani, yang kedua, rukun yang kedua ya, itu adalah an-niyatu, niat. Niat itu bi an yaqsuda shaimu bihadzal insaki anil muftirati ibadatallahi azza wa jalla. Niat itu adalah dengan cara bahwasanya orang yang berpuasa, as-shaimu, orang yang berpuasa itu bermaksud dengan penahanan ini, penahanan dari pembatal-pembatal ini, dia menahan diri tidak melakukan pembatal-pembatal puasa ini, itu dia bertujuan ibadatallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Jadi melakukan perbuatan itu, yakni perbuatan menahan diri dari pembatal-pembatal itu, dia bermaksud untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Niat siam seperti itu. Fa bin niyati tatamayyazul a'malu al maksudatu lil ibadati an ghairiha minal a'mali. Fa bin niyatu, maka dengan sebab niat, tatamayazu, menjadi berbeda, al a'malul maksudatul ibadah, amal-amal yang dimaksudkan untuk ibadah, an ghairiha minal a'mal, dari
amal-amal yang lainnya. Dari amal-amal, maksudnya dari amal-amal yang lainnya. Jadi dengan sebab niat, amal-amal yang dimaksudkan, yang ditujukan untuk ibadah itu menjadi berbeda dengan amal-amal yang lain. Amal-amal yang dilakukan tidak tujuan untuk ibadah. Sama-sama menahan diri dari makan. Tapi ketika tujuan niatnya untuk puasa, maka itu dikatakan puasa. Tapi kalau tujuannya untuk selain puasa, misalnya untuk diet, maka tidak dikatakan berpuasa. Itu menjadi berbeda. Kemudian wa bin niyati tatamayyazul ibadatu ba'duha an ba'din. Dan dengan sebab niat itu tatamayyazul ibadatu, ibadah-ibadah itu menjadi berbeda. Ba'duha an ba'din, sebagian ibadah dari sebagian ibadah yang lainnya. Ibadah kan macam-macam, sama-sama menahan diri dari makan, dan itu sama-sama tujuannya untuk puasa. Tujuannya sama-sama untuk puasa gitu. Tapi puasa apa? Nah, puasa wajib atau puasa sunnah, maka menjadi berbeda. Puasa wajib itu ibadah, puasa sunnah itu ibadah, tapi dengan sebab niat itu sebagian ibadah, yakni puasa wajib menjadi berbeda dengan puasa sunnah. Jadi dengan sebab niat itu antara ibadah menjadi dan adat, ibadah dan adat itu menjadi berbeda. Dan dengan sebab niat pula antara satu ibadah berbeda dengan ibadah yang lainnya. Fayaqsudu shaimu bihadza siyami, maka orang yang berpuasa memaksudkan bermaksud dengan siam ini imma siyama Ramadhana, ada kalanya dia bermaksud untuk siam Ramadan, au ghairahu min anwa'i siyami, atau selainnya dari macam-macam siam. Itu niat nanti niatnya untuk puasa atau untuk diet. Oh, untuk puasa. Puasanya niatnya untuk puasa apa? Oh, puasa Ramadan atau puasa yang lainnya gitu. Kemudian wa dalilu hadzal rukni qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil bagi rukun ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya tiada lain amal-amal itu dengan niat. Yang namanya amal-amal mesti disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in manawa, dan sesungguhnya tiada lain untuk setiap orang, imri'in itu orang, bukan amrin ya, bukan perkara. Untuk setiap orang itu manawa, apa yang dia niatkan. Artinya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tidak makan, kenapa? Tidak minum, kenapa? Itu ada tinggal niatnya untuk apa. Dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Berikutnya, masalah berikutnya ya. Al-mas'alatu tsaniyatu. Masalah yang kedua. Hukmu siyami Ramadhana wa dalilu dzalika. Hukum siam Ramadan dan dalil akan hal itu. Dalil untuk hal itu. Masalah yang kedua.
faradallahu azza wa jalla siyama syahri ramadhana wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsati wa dzalika fi qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Ya, faradallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla, Allah yang maha gagah lagi maha mulia, itu faradha, telah memfardukan, telah mewajibkan siyama syahri ramadhana, siyam bulan Ramadan. Wa ja'alahu, dan Allah telah menjadikan siyam bulan Ramadan itu ahada arkanil islami al-khamsati, salah satu dari rukun-rukun Islam yang 5. Jadi siyam syahri Ramadan itu adalah salah satu dari rukun-rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Wa dzalika fi qaulihi ta'ala, dan hal itu ada di dalam ucapan Allah Ta'ala di surah ayat 183 ini, bahwa orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian siam sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Wa qaulihi ta'ala, dan ucapan Allah Ta'ala. Qauli ini karena wawu atofnya ke atas tadi. Wa dzalika fi qaulihi ta'ala, di atas tadi kan. Kemudian wa qaulihi, makanya ikut qauli atas tadi. Fi qaulihi wa qaulihi ta'ala, atof ngikut jernya qaulihi di atas tadi. Wa qaulihi ta'ala, dan juga hal itu ada di dalam ucapan Allah Ta'ala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Yang mana Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu serta pembeda. Kemudian ini, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka siapa yang menyaksikan dari kalian bulan itu, siapa yang itu hidup, kemudian dia juga mukim, kemudian ada datang bulan Ramadan dia masih hidup, dan juga dia mukim, tidak safar, tidak sakit, maka dia harus berpuasa. Fal yasumhu, maka hendaklah dia memuasainya. Kemudian walima rawahu, dan juga berdasarkan apa yang rawahu telah meriwayatkannya Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma. Walima, dan juga berdasarkan li itu berdasarkan apa yang Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bukan Amr ya, keliru saya tadi, Abdullah bin Umar, keliru, Umar bukan Amr. Berdasarkan apa yang Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah meriwayatkannya. Ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Islam itu dibangun di atas 5 hal, 5
perkara. Ya, ini 5 pokok, 5 rukun. Apa itu? Syahadati. Syahadati dia badal bagi khamsin. Khamsin 5. 5 itu apa? Yaitu syahadati. Maka ikut dibaca jer gitu. Syahadati, persaksian, mempersaksikan alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan membayar zakat, wa shaumi ramadhana, dan saum Ramadan, wa haji baitillahil haram, dan haji ke Baitullah al-Haram, wa haji baitillahil harami. Manistata'a, bagi orang yang mampu, ilaihi, kepadanya, sabilan, akan jalan. Nah, itu kemudian walima rawahu Thalhatu bin Ubaidillahi, dan juga berdasarkan apa yang Thalhah bin Ubaid telah meriwayatkannya, yakni anak A'rabiyan, bahwasanya ada seorang A'rab. Seorang A'rab itu orang Arab pedalaman, orang Arab dusun, bukan orang Arab kota. Ada orang Arab dusun, itu ja'a, telah datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'irur ra'si, dalam keadaan berambut acak-acakan, ta'irur ra'si, dalam keadaan rambutnya itu kusut, acak-acakan. Ash'atha, kalau dalam hadis itu ash'atha, itu jadi rambutnya itu acak-acakan, tidak bersisir. Faqala, lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, kabari aku, madza faradallahu, apa yang Allah fardukan, alayya, atasku, minas siyami, dari siam. Siam apa yang Allah fardukan atasku. Qala, Nabi bersabda, syahri Ramadhana, bulan Ramadan. Maksudnya faradallahu siyama syahri Ramadhana. Kalau dibaca komplit kan faradallahu alaika siyama syahri Ramadhana, gitu. Tapi di sini disingkat syahri Ramadan. Singkat syahri Ramadan, bulan Ramadan. Maksudnya Allah mewajibkan siam bulan Ramadan. Qala, Nabi bertanya, hal alayya ghairahu, apakah atasku ini selainnya, apakah ada kewajiban atasku, gitu. Apakah ada kewajiban atasku ghairuhu, selainnya, selain siam Ramadan itu? Terus qala, Nabi menjawab, la, tidak ada, illa, kecuali antatawwa'a syai'an, kecuali engkau bertatawwu dengan sesuatu. Artinya tatawwu itu mengerjakan sesuatu dengan sukarela, tanpa ada kewajiban, tapi dia mengerjakannya dengan sukarela, dengan kemauannya sendiri, tanpa diwajibkan.
illa antatawwa'a syai'an, kecuali kalau engkau mengerjakan secara sukarela, maksudnya mengerjakan puasa sunnah. Atau juga nanti memang ada puasa yang menjadi wajib ketika dia bernazar, menazarkan diri. Kalau saya lulus kuliah, saya akan berpuasa, itu kan nazar. Nah, itu maka menjadi wajib gitu. Ya. Wa qad ajma'at al ummatu, wa qad ajma'atil ummatu, dan sungguh telah bersepakat umat telah bersepakat ala wujubi siyami Ramadhana, atas wajibnya siam Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil islamil lati ulimat min dini bid-darurati. Wa annahu, dan bahwasanya wa annahu, dan bahwasanya siam Ramadan itu adalah ahadu arkanil Islam, salah satu dari rukun-rukun Islam, allati ulimat minad-dini bid-darurah, yang harus diketahui dari perkara din, harus perlu, sangat perlu, bid-darurah, kebutuhannya itu darurat, artinya ya harus terpenuhi gitu. Tahu, nggak boleh tidak boleh tidak tahu, harus diketahui gitu. Sehingga kalau ada yang tidak tahu, maka nggak ada ampun, nggak ada toleransi, karena itu ulimat minad-dini bid-darurah, sesuatu yang harus diketahui dari perkara din ini. Wa anna mungkirahu, dan bahwasanya orang yang mengingkarinya kafirun, kafir. Orang yang mengingkari kewajibannya itu kafir. Kalau meninggalkan karena malas, bukan karena mengingkari, ya dia berdosa besar, tapi tidak sampai kafir. Tapi kalau mengingkari kewajibannya itu sudah kafir. Murtadun anil islami, murtad dari al-Islam. Fa thabata bidzalika fardhiyatus shaumi bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Maka dengan hal itu thabata, menjadi tetaplah dengan sebab itu. Apa yang menjadi tetap? Fardhiyatus shaumi, pemfarduan siam, pewajiban siam, mewajibkan siam, atau gampangnya kewajiban siam itu, ini penetapan kewajiban siam itu menjadi tetap dengan sebab dengan itu, yakni pewajiban siam bil kitabi was sunnati wal ijma', berdasarkan kitab, sunnah, dan ijma', kesepakatan para ulama. Nah. Kemudian wa ajma'al muslimuna ala kufri man angkarohu. Dan muslimin, wa ajma'a al-muslimun, dan muslimin itu sepakat ala kufri, sepakat atas kafirnya orang yang mengingkarinya. Sepakat kalau ada orang yang mengingkari siam, mengingkari kewajiban siam, udah dia kafir. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Kita lanjutkan.
Al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga, yakni aqsamus siyami, pembagian siam. Bagian-bagian siam. Ya, bagian-bagian siam. Asyamu ismani, siam itu ada dua bagian. Wajibun wa tatawwu'un, yang wajib dan yang tatawwu'. Wal wajibu, dan yang wajib itu yang qasimu terbagi, ila salasati aqsamin, kepada 3 bagian. Apa itu? Al-awalu, yang pertama, shaumu Ramadan ila salasati aqsamin, maka kalau ngikut yang sini berarti shaumi Ramadana, karena badal bagi salasati aqsamin, 3 bagian, yakni shaumi Ramadana wa shaumil kafarat wa shaumil siam Ramadan, siam kafarat. Tiga bagian itu shaumi Ramadana wa shaumil kafarat, shaum untuk tebusan, menggugurkan, menghapus satu kesalahan-kesalahan tertentu. Kemudian shaumin nadri, shaum nazar. Ini yang shaum yang wajib ya. Shaum yang wajib itu ada 3 ini, shaum Ramadan, shaum untuk kafarat, kemudian shaum nazar. Wal kalamu huna, dan pembicaraan di sini, pembicaraan di dalam kitab ini itu yanhasiru, terbatas, fi shaumi Ramadana, dalam shaum Ramadan, wa fi shaumit tatawwu'i, dan juga dalam shaum tatawwu', shaum sunnah. Amma baqiyatul aqsami, adapun sisa dari pembagian-pembagian itu, sisa dari bagian-bagian yang lain itu fatati fi mawadhi'iha, maka akan datang di tempat-tempatnya insyaallah ta'ala, jika Allah ta'ala menghendaki. Jadi masalah yang ketiga ini masalah pembagian siam. Siam terbagi menjadi wajib dan tatawwu. Yang wajib terbagi menjadi 3 ini, shaum Ramadan, shaum kafarat, dan shaum nazar. Kemudian nanti kalau shaum tatawwu itu ya macam-macam, ada banyak macam shaum tatawwu. Kemudian pembicaraan kita di sini hanya sebatas pada shaum Ramadan dan shaum tatawwu. Sedangkan bagian yang lainnya nanti akan datang keterangan di tempat-tempatnya. Al-mas'alatur rabi'atu, masalah yang keempat, yaitu fadlu siyami syahri Ramadana wal hikmatu min masyru'iyati saumihi.
Masalah yang keempat yaitu fadlu siyami syahri Ramadan, keutamaan siam bulan Ramadan. Wal hikmatu, dan hikmah min masyru'iyati shaumi, dari disyariatkan siamnya. Hikmah dari disyariatkan siam tersebut, siam Ramadan itu. Al-awwalu fadluhu. Yang pertama adalah keutamaan siam Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qama lailatal qadri, barang siapa yang berdiri pada malam qadar, malam Lailatul Qadar, barang siapa yang berdiri yakni mengerjakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala, lahu diampunkan, lahu untuknya ma taqaddama, apa yang telah terdahulu, min dzambihi, dari dosanya, diampunkan untuknya dosa yang telah terdahulu. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ini keutamaan dari siam Ramadan. Dan siapa yang siam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dia juga akan diampunkan untuknya apa yang telah terdahulu dari dosanya. Dosanya yang telah terdahulu diampuni oleh Allah dengan sebab apa tadi? Dengan sebab siam Ramadan yang dilakukan karena iman dan mengharap pahala. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan darinya juga, semoga Allah meridhai padanya, dari Abu Hurairah juga, anna, bahwasanya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-shalawatul khamsu, salat-salat yang 5, salat-salat yang wajib yang 5 itu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan jum'ah ke jum'ah berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, penghapus 5 terhadap apa yang bainahunna, di antara mereka itu, yakni di antara sholat-sholat yang 5, di antara Jumat, di antara Ramadan. Penghapus terhadap dosa-dosa yang terjadi di antaranya itu. Idza, apabila ujtunibat, ini fi'il madhi majhul ya, ujtunibat, idza jtunibat, apabila dijauhi al-kabairu, dosa-dosa besar, al-kabair, dosa-dosa besar. Kita sering ketemu Ramadan ini, ila Ramadana, siyami syahri Ramadana. Kita ingat Ramadan itu jer dengan tanda fathah ya. Jerinya dengan tanda fathah, bukan kasroh. Maka ila Ramadana, bukan ni, karena jerinya dengan tanda fathah. Termasuk apa? Isim ghairu munsorif, isim yang tidak bisa ditanwin
itu nanti jernya dengan tanda fathah. Seperti termasuk tadi an Abi Hurairata. Nah, Hurairata itu kan dia dibaca jer karena dia mudhof ilaih. Abi mudhof, Hurairata mudhof ilaih. Dia dibaca jer tapi tanda jernya dengan fathah. An Umaro juga gitu, Umaro bukan ri, Umaro jernya dengan tanda fathah. Ramadhana juga gitu ya, lanjut. Hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadhana wa fadailuhu katsiratun. Hadza ini yang disebutkan di atas itu ba'du sebagian ma warada apa yang telah datang, riwayatnya, hadis-hadisnya fi fadli siyami syahri Ramadhana dalam hal keutamaan siam bulan Ramadan. Di riwayat yang disebutkan itu hanya sebagian dari riwayat yang datang berkenaan dengan keutamaan siam bulan Ramadan. Wa fadailuhu katsiratun, dan fadilah dari siam Ramadan itu banyak. Ya, itu fadluhu. Berikutnya atsani al-hikmatu min masyru'iyyati shaumihi. Yang kedua adalah hikmah dari disyariatkannya siam itu siam bulan Ramadan. Hikmah dari disyariatkannya siam bulan Ramadan. Syara'allahu subhanahu as-sauma li hikamin adidatin wa fawaida katsiratin. Allah subhanahu, Allah yang maha suci, syara'a telah mensyariatkannya, telah mensyariatkan as-sauma, saum itu, yakni saum bulan Ramadan. Li hikamin adidatin, karena adanya hikmah-hikmah yang banyak, adidah yang banyak. Hikamin jamak dari hikmah, hikmah yang banyak. Hikamin itu jamak taksir ya. Kita bisa mengetahui hikamin itu jamak taksir, dia jamak itu ini bisa kita lihat tandanya, yakni adidatin ini. Sifatnya adalah mu'annas. Jadi kalau ada isim kok tidak kelihatan tanda mu'annasnya, hikamin kan nggak ada tak marbutohnya toh, ya kan? Kok sifatnya itu mu'annas, adidatin, bukan adidin, bukan mudzakkar tapi adidatin mu'annas, maka pasti dia adalah jamak taksir. Karena jamak taksir kan nggak ada tandanya kan? Jamak taksir beda dengan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim itu kan ada tandanya. Jamak taksir kan nggak ada tandanya. Nah, bisa itu kita bisa mengetahui dari membaca dari bacaan itu tanda bahwa itu ada jamak taksir itu. Di antaranya ini. Oh, kok sifatnya ini muannas. Maka hikamin ini adalah jamak taksir. Karena jamak ghairu akil, jamak dari kata yang tidak berakal itu dihukumi muannas. Kan dulu pernah ada pelajaran ya, jamak dari kata yang tidak berakal itu dihukumi atau disifati muannas. Nah, dari kaidah itu kita di sini lihat penerapannya di sini, kemudian juga bolak-balik gitu. Ketika kita membuat tulisan, maka nanti kita sifati dengan adidatin bukan adidin karena kaidahnya itu tadi. Kemudian begitu juga kalau kita berhadapan dengan tulisan yang sudah ada seperti ini, maka itu juga bisa kita pakai sebagai tanda. Oh, hikamin itu jamak. Karena di sini sifatnya itu hikamin itu jamak taksir. Jamak dari kata yang tidak berakal, sifatnya muannas di sini. Berikutnya wa fawaida katsiratin, dan faedah-faedah yang banyak. Fawaida itu juga jamak taksir.
katsirotin, muannas kan. Fawaidah itu jamak dari faidah. Faidatun jamaknya fawaid. Dan dia ketika jadi jamak dia menjadi isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu isim yang tidak boleh ditanwin. Fawaida, masajida, madarisa. Nah, bentuk-bentuk seperti itu. Mafaila. Contohnya fawaida, masajida, madarisa. Nah, itu termasuk isim ghairu munsharif yang dia tidak boleh ditanwin, kemudian nanti dia jernya dengan tanda fathah gitu. Maka di sini kan lihat jernya kan dengan tanda fathah. Fawaida ini kan dia atof ke hikamin, li hikamin, ya kan? Li hikamin. Hikamin jer karena li, jelas tandanya jer dengan kasroh. Li hikamin, terus wa fawaida. Fawaid ini atof ke hikamin, karena atof kan ikut dijerkan, cuman tandanya dengan fathah. Jadi mengikutinya itu mengikuti jernya, bukan mengikuti tandanya. Mengikuti jernya, karena tandanya bisa berbeda-beda. Wa fawaida katsirotin, sedangkan katsirotin ini sifatnya fawaida. Sifatnya kan juga mengikuti, sifat itu mengikuti, kalau di sini kan mengikuti jer. Fawaida itu jer, maka sifatnya juga jer, katsirotin, bukan katsirotan, karena fawaida itu fathahnya di situ tanda jer, bukan tanda nasab, tanda jer, katsirotin. Ya, berikutnya famin dzalika, maka termasuk dari hal itu, termasuk dari hikmah-hikmahnya adalah yang pertama, awalan tazkiyatun nafsi wa tadhiruha wa tanqiyatuha minal akhlaqir radiati wal akhlaqir radilati. Hikmah yang pertama adalah tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa. Wa tathhiruha, dan juga pensuciannya atau pembersihannya, bersihkan jiwa. Wa tanqiyatuha, naqiyun itu apa? Naqiyun itu jernih. Wa tanqiyatuha, dan penjernihannya. Sudah bersih kemudian dijernihkan lagi. Wa tanqiyatuha, dan penjernihannya. Minal akhlaqir radiati, dari akhlak itu apa campuran-campuran pencemaran gitu ya, paparan, cemaran ar-radiati, yang radiah itu yang yang rendah gitu. Jadi campuran-campuran pencemaran yang rendah. Wal akhlaqir radilati, dan akhlak yang radilah itu yang hina. Radiah dan radilah itu hampir sama ya. Yang radilah itu yang hina. Jadi pencemaran yang rendah dan akhlak yang hina. Itu. Kenapa? Li'anna shauma yudayyiqu majariyas syaitani fi badanil insani. Li'anna shauma, karena shaum itu yudayyiqu, mempersempit, yudayyiqnya mempersempit, majariyas syaitani, jalan-jalan syaiton, majaria, tempat-tempat untuk berjalan, jalan-jalannya syaiton, fi badanil insani, di badan manusia. Jadi saum itu bisa mempersempit jalan syaiton yang ada di badan manusia, sehingga akan berpengaruh kepada
jiwa ini menjadi suci, bersih dan jernih dari campuran-campuran yang rendah dan akhlak-akhlak yang hina. Tanian yang kedua, fis shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha wa targhibun fil akhirati wa naimiha. Hikmah yang kedua adalah fi shaumi, di dalam shaum itu tazhidun, ada penzuhudan, ada hal yang menyebabkan zuhud. Tazhidun, ada hal yang menyebabkan zuhud terhadap dunia dan kesenangan-kesenangannya. Wa targhibun fi, dan ada hal yang menjadikan suka, targhibun fi, menjadikan suka kepada akhirat, wa naimiha, dan kenikmatan-kenikmatannya, kesenangan-kesenangannya. Jadi di dalam shaum itu ada sesuatu yang bisa menyebabkan zuhud. Zuhud itu artinya merasa tidak butuh kepada dunia. Kalau dia cari dunia itu bukan karena butuh pada dunia, tapi karena butuh pada akhirat. Dunia dicari untuk dijadikan sarana mencari akhirat. Dia tidak rakus kepada dunia. Dunia didapatkan atau tidak itu enggak begitu, enggak menjadikan dia itu gundah gulana karena zuhud terhadap dunia. Dia tidak menjadikan dunia menjadi tujuannya, tapi dijadikan sebagai sarana. Jadi dengan siam itu ada sesuatu yang bisa menyebabkan zuhud terhadap dunia dan kesenangan-kesenangannya, dan juga menjadi suka terhadap akhirat dan kenikmatan-kenikmatannya. Satu lagi, talisan yang ketiga, as-shaumu yab'atsu alal atfi alal masakini wa syu'uri bi'alamihim. Jadi shaum itu yab'atsu alal atfi. Shaum itu bisa membangkitkan rasa atfi, rasa kasih sayang, alal masakini, terhadap orang-orang miskin. Menumbuhkan rasa empati, rasa sayang terhadap orang-orang miskin. Wasyu'uri bi alamihim, dan merasakan alamihim, penderitaan mereka. Li'anna shaima yadzuqu alamal ju'i wal atashi. Li'anna shaima, karena orang yang berpuasa itu yadzuqu, merasakan alamal ju'i, penderitaan lapar, pedihnya lapar, penderitaan lapar, wal atashi, dan haus. Ketika berpuasa, oh ya berat ya, ternyata lapar, haus itu berat ya. Ini lapar haus ini cuman pada waktu puasa ini aja. Sedangkan orang-orang miskin itu mereka hari-harinya itu biasa lapar, haus, biasa kelaparan seperti itu. Maka itu bisa menumbuhkan kasih sayang kepada orang-orang miskin, merasakan penderitaan mereka, ya. Ila ghairi dzalika minal hikmatil balighati wal fawaidil adidati. Ila ghairi dzalika, hingga selain itu dan lain-lain gitu maksudnya. Ila ghairi dzalika, dan selain itu, dan hikmah-hikmah selain itu, minal hikmatil minal hikamil balighati, dari hikmah-hikmah yang balighah, hikmah-hikmah yang nembus, hikmah-hikmah yang tinggi gitu. Wal fawaidil adidati, dan faedah-faedah yang banyak. Wal fawaidi,
ini atof ke hikami, minal hikami, jer kan. Kemudian wal fawaidi ini juga dijerkan atof. Nah, cuman di sini tadi kalau pakai al, nah, isim ghairu munsharif itu kalau pakai al maka jernya tetap dengan kasroh, gitu ya. Tadi ya, kalau tadi kan yang mana tadi, yang kalau fawaida tadi kalau tidak pakai tadi li hikamin adidatin wa fawaida, itu jernya dengan fathah. Tapi kalau ada alnya itu jernya dengan kasroh, wal fawaidi. Itu ketentuannya seperti itu. Misalnya fi masajida, fi masajida. Tapi kalau pakai al, fil masajidi. Gitu. Kalau ini wal fawaidi al adidati. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum diakhiri, ada yang tanyakan? Silakan, boleh diulang, dan kesempatan bisa ditanyakan kalau menemukan hal yang perlu untuk ditanyakan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.